Bagaimana pendapat Bu Aisyah menghadapi suami yang suka melihat-lihat foto ahwat, bahkan melike-nya. Selama ini ketahuan tidak pernah minta maaf. Kenapa ya Bu? Jujur selama ini, maksudnya kejujuran itu susah gitu untuk hal-hal kecil. Seperti berkata lembut pun menyentuh seperti membelai, bahkan memeluk pun kayaknya susah gitu. Kami menikah dengan proses ta'aruf, tapi pernikahan semakin ke sini semakin hambar. Bagaimana pendapat Bu Aisyah? Apakah seperti itu suami tidak, maksudnya suami yang seperti itu, apakah berarti tidak mencintai saya? Gitu. Enggak. Ini juga unik memang ya. Hal-hal seperti ini unik ya. Jadi saya sering kalau ditanya hal seperti ini, itu tuh tadi namanya double problem tadi. Ya. Pertama masalah tadi tentang tidak lembut, kemudian ada problem lainnya, yaitu tapi banyak problem jadinya tadi ya, saya lihat ya mendengarkannya ya, sering like foto ahwat, kemudian tidak berkata jujur dan sebagainya. Itu multi problem sebetulnya ya. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita tentang perbedaan-perbedaan ini gitu. Ya, tentu ditambah lagi faktor kontribusi, yaitu mudahnya ya teknologi komunikasi secara pribadi. Ini yang jadi kontribusi sehingga banyak penyimpangan akhirnya. Ya, media sosial, kemudian bisa japrian. Ini hal-hal yang menambah faktor kontribusi yang menambah kekonflikan ini gitu. Ya kan? Kalau zaman dulu kan ya intinya gini, laki-laki itu memang senang lihat perempuan, memang karena di mata laki-laki perempuan itu indah. Tapi juga di dalam Islam diajarkan untuk mengendalikannya. Ya. Menurunkan pandangan kah atau mengalihkan pandangan, itu kan udah diajarkan, ya kan? Tapi memang ya riset membuktikan bahwa laki-laki memang senang sekali lihat perempuan, apalagi perempuan tersenyum kan gitu. Ya itu satu aspek dulu. Nah, yang tadi aspek berikutnya tadi karena kondisi sekarang memudahkan japri dan sebagainya, memudahkan lagi lihat bisa mengkepoin media sosialnya seseorang, cuman ngasih like dan sebagainya, itu juga nambah rumit itu sebetulnya, menambah rumit, ya. Dan pada saat si istri juga ya selalu ingin tahu suami saya begitu nggak ya, suami saya begitu, itu juga tambah rumit. Zaman dulu ini pun sudah ada, hanya karena teknologi komunikasi tidak semudah sekarang untuk secara pribadi, maka zaman dulu rasanya asik aja. Zaman dulu misalnya kan mau misalnya nih seorang suami seneng sama tetangganya gitu kan, itu kan nggak mudah ya. Kalau sekarang kan mudah banget dengan chattingan, ya. Dulu mungkin pakai surat-suratan. Barangkali dibalas oleh tetangga sebelah misalnya ya, si perempuan balas ke suami, sebelum sempat dibaca udah disortir sama istrinya. Suratnya udah didapat. Kan itu dulu kan menyulitkan ya. Nah kalau sekarang kan memudahkan, ini yang bahayanya karena itu. Kalau saya ditanya, apakah, ini banyak juga yang tanya sama saya secara pribadi, mereka pengen tahu kehidupan saya juga, apakah suami Bu Aisyah juga meng-like dan terhadap media sosial IG? Saya pasti menyatakan iya itu. Iya. Karena sifat dasarnya begitu kan. Cuman apakah dia misalnya sembarangan semua perempuan, itu belum tentu kan gitu. Mungkin yang di like sepupu-sepupu aja, yang di like mungkin sahabat-sahabat aja, yang di like gitu. Cuman untuk supaya kita juga tidak terlalu ya wanting to control, saya tidak mau terlalu mencampuri itu gitu. Kalau ini diminta tipsnya tadi, saya nggak terlalu mau misalnya cari tahu, kenapa sakit hati sendiri nanti. IG aku dia nggak like. IG sepupuku dia like, itu aja udah kesel loh. Ya, maka nggak usah terlalu cari tahu, sudah ya, perbaik sangka aja.
dengan tahu bahwa prinsipnya bahwa memang laki-laki senang sama lihat perempuan, ya udah kita aja yang senyum-senyum, kita aja yang bikin cantik diri kita sebagai istri, kita aja yang bikin sedemikian rupa sehingga suami jadinya ya sudah ke kita gitu. Menurut saya sih gitu. Ya. Suami saya berbohong. Sebenarnya gini, otak laki-laki itu memang ada program, istilahnya sih bukan berbohong, program negosiasi. Di otak laki-laki itu ada risetnya Pak Arief. Ya, 2006 saya baru tahu, penelitiannya tahun 99. Di otak laki-laki ada namanya otak negosiasi. Negotiator. Terkadang mereka bukan berbohong, tetapi mereka melakukan sebuah diplomasi di negosiasi. Untuk apa? Untuk bekerja, untuk cari nafkah. Contoh paling gampang gini. Suatu ketika pernah suami saya bilang sama, lagi ngobrol-ngobrol sama teman, kan dia dokter ya. Terus teman-temannya ini lagi rumahnya mau dibetulin, ada proyek rumahnya, terus dia tanya ya, kita kalau mau butuh cat di mana ya? Terus suami saya bilang, saya punya. Karena dia dokter loh, nggak punya cat ya, saya punya. Waktu itu sebelum saya banyak belajar, saya bilang, bohong dalam hati ya, dia bohong orang dia dokter nggak punya cat. Tetapi otak laki-laki bilang saya punya itu untuk negosiasi, untuk diplomasi, agar bisa juga mempunyai peluang bisnis ini gitu. Dan ternyata otak laki-laki langsung tahu saya bilang saya punya. Kenapa? Memang ya kami punya om yang punya pabrik catan gitu. Itu otak laki-laki. Nah kita perempuan Pak Arief mendengar suami ngobrol-ngobrol mulai dari situ ya, ngobrol-ngobrol tentang negosiasi seperti itu, langsung menganggapnya bohong gitu. Karena perempuan tuh emang lugu banget. Perempuan tuh polos banget. Karena memang Allah memberikan otak perempuan itu otak yang lurus-lurus memang. Padahal laki-laki itu memang otaknya negosiasi. Nah gitu. Ini dulu yang harus pahami konsep dasarnya. Gitu kan. Hanya itu tadi karena kita nggak paham, kita mulailah melabel dia pembohong. Akhirnya pembohong betulan nanti akhirnya. Ayah di mana ya? Ini udah di tol. Padahal masih belum di tol, mulai dari situ lagi. Cepat pulang ya, kalau nggak pulang awas. Nah disitulah pada saat kita mengancam seorang suami nanti batang otaknya, mekanisme pertahanan dirinya, otak negosiasinya menjadi ekstrim, akhirnya itu tadi manipulasi. Ya. Nah gitu, jadi alurnya kayak gitu ya. Kalau saya ditanya ya sudah belajar aja lagi, nggak usah terlalu kepo ya, berbaik sangka saja. Kalau memang sudah kelewatan, terbongkar sendiri kalau sudah kelewatan. Minta sama Allah. Ya Allah, saya masih mentolerir sikap-sikap suami saya yang saya tidak tahu bagaimana harus mengatasinya karena ini sudah global sekali ini. Ya, tapi ya Allah kasih petunjuk padaku kalau dia sudah kelewatan. Nah gitu. Kebuka sendiri nanti, tenang aja, yakin aja tuh, Masya Allah. Ya. Nah ini kurang lebih kayak gini, kurang lebih kalau saya ditanya bagaimana tipsnya, bagaimana saya, menurut saya, karena tadi pertanyaannya adalah menurut saya, ya inilah yang saya lakukan selama ini. Ya. Masya Allah, intinya kembali lagi banyak istighfar, berdoa, berhusnuzon, gitu ya. Yes, itu. Hanya kita harus tahu juga basic dasar otaknya laki-laki yang Allah berikan gitu kan. Baik.